tahun dulu buat Hangga Fluid. Semoga sukses, semoga bertambah solid, semoga tetap konsisten dengan program-programnya. Kali ini untuk dari Drakurla sendiri nanti ada 3 orang, saya, Dwi, dengan Deka. Hai Deka. Dan nanti ada Nadia juga. Jadi kami bertiga akan memperkenalkan Drakor Class dengan aktivitasnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Drakor Class. Gitu, Kak Raihan. Terima kasih atas sambutan singkatnya. Acara berikutnya Kakak serahkan ke moderator pertama, Kak Diana. Selamat malam, Kak Diana. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih Kak Rehan. Iya, Kak. Oke, jadi pertama perkenalkan, nama saya Diana, anggota dari Hanggal Kawitmi, dan bertugas jadi moderator di sesi pertama ini bersama komunitas Drakor Class. Halo Kak. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, salam kenal. Sebelum itu, saya panggilnya Kak siapa nih, biar lebih asik ngobrolnya. Saya Dwi, dan ini ada teman saya Deka dan Nadia. Nanti kami bertiga yang akan memperkenalkan Drakor Class. Ada teman-teman lain sih sama yang depannya Drakor Class semua. Ya, jadi tadi aku lihat lumayan banyak nih dari pasukan dari komunitas Drakor Class sama K-pop Kupang. Terima kasih sudah mau berkolaborasi bersama kita di seminar malam ini. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita mulai aja ya seminar dan kita mungkin, tapi kan kita bukan kita ya, kolaborasi mungkin sama komunitas Drakor Class. Kak Rehan mungkin bisa di-share screen. Oh iya Kak, aku lumayan ikutin IG dari Drakor Class nih. Jadi sebenarnya Drakor Class itu selain kutipan-kutipan, apalagi yang ada di konten dari Drakor Class sendiri. Jadi Drakor Class itu sendiri sebenarnya kami disatukan dengan dua hobi atau dua hal utama yang menyatukan kami. Pertama menulis, yang kedua kesukaan tentang drakor. Jadi Drakor Class itu sendiri inti kontennya itu adalah tulisan, kumpulan tulisan yang terinspirasi dari drama Korea. Gitu, Kak Diana tadi ya namanya ya? Iya. Bener ya? Jadi Kak Diana kami Kak, di acara KCC. Bagaimana? Kita kayaknya pernah ketemu ya di acara KCC. Kalau nggak salah ingat sih. Di KCCI yang kumpulan Hallyu Community ya, kalau nggak salah ya. Iya. Tahun lalu ya. Kalau aku nggak salah ingat. Lalu. Nah, tahun lalu ya itu pertama sekali sih kita baru Drakor Class ini secara resmi kita anggap ulang tahun kita itu secara resmi Drakor Class ini pada saat kita launching webnya ya, www.drakorclass.com itu secara resmi sekitar kita tanggal 10 Oktober 2020. Jadi kita juga belum, udah hampir setahun nih, juga nih. Dekat nih. Ya ini. Udah mau Oktober. Iya nih, jadi ini orang-orangnya nih, orang-orang Drakor Class. Nah, jadi Drakor Class itu sendiri adalah kumpulan tulisan yang terinspirasi dari drama Korea. Jadi kita awalnya ketemu di sebuah komunitas menulis. Ternyata kita sama-sama suka drakor gitu. Jadi kita ngumpul lagi nih, bikin WA grup waktu itu. Ada tantangan kita bikin 30 topik tentang yang berkaitan dengan Korea ya. Jadi bukan hanya drakornya, tapi juga kita waktu itu tentang budayanya, tentang makanannya, tentang drakornya udah pasti gitu. Kak Rehan boleh slide yang kedua. Nah, Drakor Class itu sendiri
www.drakorclass.com. Jadi yang di Instagram itu adalah iklannya gitu ya Kak ya. Maksudnya inti dari Drakor Class itu sendiri adalah kumpulan tulisan yang terinspirasi dari drama Korea. Nanti Deka akan cerita lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya tulisan-tulisan yang bisa kita buat dari terinspirasi dari drama Korea ini. Jadi nggak sekedar review, nggak sekedar profil aktor, ada banyak sekali yang bisa kita gali dari drama Korea. Nah, kami itu menulis karena kami bahagia menulis gitu. Jadi memang hobi gitu loh. Nah, jadi kita menulis karena kita bahagia dan ingin membagi kebahagiaan itu. Salah satu sumber kebahagiaan itu sendiri adalah nonton drakor dengan visual Opa dan Oni ya, gitu dengan ceritanya, dengan buat kami kita semua pasti melihat kalau mereka nyiapin drakor atau karya apapun itu pasti maksimal ya, kayak semuanya detail tuh dari episode 1 sampai 16 itu pasti kelihatan banget persiapannya, detail-detail ceritanya gitu. Nah, dari situ kita bisa gali macam-macam, nanti Deka yang akan menyampaikan ya. Jadi karena buat kita kan banyak ini ya, sebenarnya itu ada satu yang jadi apa namanya ya, kita niat tersembunyi apa nggak tersembunyi, tersirat atau apa deh bilangnya, kan sering ini penonton drakor tuh dianggap tidak produktif ya Kak, Iya, dianggap benar-benar. hallyu gitu ya, menghalu-halu gitu, nggak kejelasan gitu tuh, Halo. dianggap tidak produktif. Kita mau tunjukkan bahwa ketika lu nonton drakor, itu sebenarnya kamu bisa menjadi produktif. Kita tunjukkan kita produktif dengan menulis gitu. Justru drakor itu menjadi trigger kita, menjadi inspirasi kita untuk membuat karya, membuat tulisan. Gitu. Dari tulisan itu berkembang lagi. Drakor Class tidak sekedar menulis. Jadi memang basic kita itu adalah menulis. Tapi kemudian kita berkembang lagi. Kita punya IG Live, kita sering live itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita punya acara live namanya Annyeonghaseyo Cinggudel dan Drakor Sarange. So, mungkin kalau Kak Diana pernah ikutan tuh, kita suka ya setiap hari Jumat biasanya 2 kali Yang seminggu, sama 2 kali Jo Hayo sebulan. Sung ya, Kak? Aku sempat lihat. Johayo itu dengan radio RPK. Kita dengan radio RPK setiap Sabtu jam 2 siang, jam 2 siang ya bener, di radio RPK setiap minggu kedua dan keempat. Kali itu Kak Diana. Yang kalau Drakor Class sendiri, kita pernah collab loh sama KCC PKU. Ada kira-kira Arni datang nggak nih ya ketuanya? Wah, Arni ditanyain nih, datang nggak? Iya, kita waktu itu ngebahas tentang, itu juga terinspirasi drakor loh. Jadi kita ngebahas tentang hanbok. Kan KCC PKU itu ini banget ya tentang pakaian hanbok. Mereka detail sekali loh dengan pengetahuannya tentang semua pakaian-pakaian itu gitu. Jadi kita di acara Annyeonghaseyo Cinggudel waktu itu kita kupas, kita bahas tentang hanbok sama mereka. Terus pernah juga kita bahas tentang makeup artist ya. Waktu itu gara-gara ini nih drakor Rule of Youth ya, sama True Beauty. Nah, jadi kita waktu itu ngobrol sama makeup artist. Jadi kita pengen kasih tahu gitu sama orang-orang sebenarnya profesi ini seperti apa sih, sekolahnya apa, ilmunya bagaimana gitu. Gitu Kak Diana. Karena kan kalau aku lihat nih di postingan-postingan yang pekerjaan yang mereka inginkan itu ya jadi makeup artist. Bisa dekat lagi kan sama idol mereka. Oh, jadi memang ini ya, apa maksudnya emang menjadi profesi baru yang menjadi menarik ya? Iya, profesi yang sangat diinginkan para fans. Fansnya K-pop atau fansnya idol. Korea idol. pada idol kan kalau misalnya idol itu kan maksudnya kalau makeup artist itu kan bisa lebih dekat sama idolnya kan. Ya, itu. Jadi mereka tuh punya fans, jadi kan lebih dekat sama idolnya kayak gitu. Jadi kan kayak dibilang pekerjaan yang paling diinginkan itu ya makeup artist.
Oh gitu. Ya itu kita pernah bahas itu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan menjadi makeup artist itu apa gitu. Terus apakah sekedar ngerti tentang apa ya jenis-jenis make up atau apa? Enggak juga. Dia harus tahu tentang kontur wajah dan bagaimana apa apa ya namanya ya melihat nih orang paling bagusnya yang menonjol yang mana kan gitu ya. Gitu deh. Iya. Waktu itu kita collab dengan memang makeup artis profesional gitu. Hal lain ya itu sih Kak Diana. Jadi intinya kita adalah menulis, tapi kita kembangkan lagi. Jadi kita punya live yang tadi Annyeonghaseyo Cingbudel dan Drakor Iya. Sarange. Yang kedua kita punya podcast. Kita juga punya Iya, aku podcast sempat lihat. teman-teman. Oh iya, didengerin juga dong. Podcastnya di ini ada di Harus nih, Spotify. kayaknya harus banget diikutin. Iya, harus banget diikutin ya. Jadi kita suka bahas tentang kira-kira sebenarnya kontennya itu juga ada di tulisan kita, tapi beda ya pasti kalau diobrolin Iya, lompat bertiga pasti beda ya, pasti iya, kemana-mana iya. tuh gitu. Banyak nih Boleh orang juga. yang sukanya itu lebih mendengarkan daripada harus membaca. Iya benar. Itu sih kita juga pengen kembali menggalakkan orang membaca gitu. Melalui tulisan-tulisan ini lebih banyak lagi orang membaca, gitu. Membaca dan menulis loh. Jadi mungkin kalau nulis tentang apa ya? Tapi kalau nonton drakor kan kita happy aja ya kan gitu. Happy-nya apa tuh? Nah, mana slide-nya udah ada. Jadi hal buat ya juga perlu apa dari tulisan-tulisan itu kita bisa bahas apa. Ini semua medsos kita ya teman-teman, boleh di-add, ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, podcast, TikTok, website-nya lo silahkan dibaca, di komen. Kita juga ini, kalau misalnya ada request mungkin tulis dong tentang ini, drama ini, boleh banget loh Kak Diana dan teman-teman yang lain. dong di request Kakak. Atau mau collab juga boleh nih, kayak Kupang, kita tunggu ya. Kita bisa collab. Iya nih, apa nih? Kupang. Nanti kita setelah acara ini bisa kontak-kontak dengan K-pop Kupang nih. Jadi teman-teman yang pengen kepo nih sama kegiatan Drakor Class, tadi kan udah diinfoin ada Annyeonghaseyo Cingbudel sama ada podcast ya Kak? Podcast, ya, ada podcast, terus ada yang ya. sama Johayo ya, itu aku udah pernah lihat dan di RPK ya, FM ya. Jadi kayaknya wajib banget diikutin itu. Jadi teman-teman yang pengen ikut kegiatan-kegiatan dari Drakor Class bisa langsung kontak Drakor Class di beberapa medsosnya, ada email, ada website, Facebook, IG dan lain-lain. Nah, jadi Kak, aku mau tanya nih kan jadi tadi itu aku mau nanyain kan di beberapa program Kakak tuh ada yang review drakor, sebenarnya ada tips trik nggak untuk kayak kita review drakor gitu? Mungkin banyak yang review drakor terus dia kayak reviewnya panjang banget, bikin malas orang baca gitu. Tapi kalau tips trik dari Drakor Class sendiri itu kayak gimana sih? Kalau udah soal menulis nih ada Deka nih. Deka boleh cerita nggak? Boleh share dong sama teman-teman? Kak Deka ya, Kak Dian ya? Kak Dian. Iya, Dian Kak, ya. Ya. Halo. Minta tips triknya dong Kak Dian. Ya, salam kenal ya. Iya, tadi ngobrolin tulisan ya dari drakor. Emang bener sih, kalau kita nonton drakor itu kita nggak cuman bisa nulis tentang review tentang ceritanya aja, tapi macem-macem kayak yang pernah ada di tulisan Drakor Class itu selain review ada 11 ide tulisan lain dari kita nonton drakor. Misalnya tadi ada yang pengen banget jadi make up artist, nah bisa tuh kita kan nulis tentang beauty-nya. Kalau kita lihat
selain yang khusus bahas makeup artis ya, selain Roy, Record of Youth atau True Beauty, itu kan biasanya kalau di drakor tuh selalu ada scenes yang pakai skincare itu ya. Belum lagi kayak beauty gadget kalau nonton dramanya Lee Min Ho, The King Eternal Mora itu kan pakai apa? Pakai topeng itu loh yang buat pakai itu kan mask juga ya, satu benar-benar. itu kan salah satu beauty gadget ya. Nah, itu kita bisa bahas tuh tentang itu gitu. Atau yang suka fashion nulis tentang OTD-nya. Kalau yang tradisional tadi ada handbook itu ya Kak Dwi ya. Atau ya kan kalau kita ngelihat style-stylenya drakor itu kan bagus-bagus, terutama mungkin yang sempat rame yang sering dibahas juga itu stylenya ini kan Komunyong yang it's okay to not be okay itu kan. Nah itu terus ya keren suka banget itu Deka bajunya. Bajunya Keren ya. banget. Keren banget. Atau suka makan-makan, bisa tuh nulis kulinernya ya kan. Kan mesti tuh kalau di drakor selalu ada kan bagian yang kuliner. Entah itu diperlihatkan secara sepintas atau memang drakor yang bahas tentang masak-masak. Ada kan misalnya Oh My Gosh itu ya, Warm and Cozy itu kan tentang masak-masak itu bisa juga. Yang suka jalan-jalan bisa tuh nulis tentang traveling. Kalau ke Korea nih teman-teman nih pengennya travelingnya kemana nih yang paling pengen didatengin. Nah ada yang bilang apa Pulau Jeju ya, Ramsan Tower ya. Nah itu bisa tuh kita ada tuh semua di Drakor Class sudah ada yang tulis juga tuh. Banyak misalnya bisa juga nulis tentang gimana tentang relationship. Nah itu yang ini ya gimana relationship ya, misalnya apa ya yang lagi rame sekarang, yang lagi ditonton apa nih tentang relationship drama romance nih. Kak Diana lagi nonton apa nih? Kenapa? Aku lagi nonton apa ya? Aku bingung soalnya banyak banget drakor yang baru bulan ini. Apa dong yang paling diingat? Misal kayak kali aja tuh bahas tentang romance-nya ya. Jadi kita bisa nulis relationship-nya gitu ya. Atau yang tentang tentang impian orang tua sama anak ya, parenting misalnya Sky Castle kalau atau yang lagi selalu ramai dibicarakan Penthouse. Nah itu kan gimana orang tua menginginkan anaknya ya jadi jadi masalah parenting juga ya Deka ya. Iya parenting, ada bahas parentingnya gitu ya. Juga misalnya tadi macam-macam profesi ya kan, kalau kita lihat itu drama Korea itu nggak hanya mengangkat profesi yang umum, nggak cuma sekedar kayak dokter, pengacara, tapi banyak kan ya, ada macam-macam tadi make up artist atau yang konten kreator itu kan ada ya di drama sekarang, banyak itu profesi-profesi kekinian. Atau yang mungkin lagi hype ini buat anak-anak muda startup. Nah startup itu kan emang lagi kayak pekerjaan impiannya anak-anak muda yang sekarang ya Kak Dwi. Kita di startup dari drama startup itu bisa jadi banyak loh tulisan di Drakor Class itu ya Kak. Ada yang bahas tentang machine learning-nya, ada yang bahas tentang jadi CEO ya, gimana jadi CEO ya, ada juga bagaimana kalau yang tertarik sama dunia bisnis dan investasi itu bisa kita belajar dari drakor, dari startup itu gitu. Atau yang suka banget ngepoin opa-opanya bisa kan nulis tentang infotainment-nya. Ya kita nulis tentang infotainment, tentang kehidupan pribadinya opa. jadi yang menarik gitu kan. Iya, yang menarik gitu ya, seperti itu. Jadi kalau sorry Deka, kalau untuk berhubung Deka ini blogger, seorang blogger loh Kak Diana. Jadi kalau misalnya ada saran nggak nih Deka, kalau review tadi kata Kak Diana, bagaimana supaya tipsnya gimana supaya nggak kepanjangan mungkin, atau apa sih yang bikin menarik sebuah tulisan gitu nih. Deka paling suka nge-review ini loh,
drama-drama baru loh di blognya selain di Drakor Iya, Class juga. oh gitu. Gimana tuh? Iya emang gimana ya biar nggak terlalu panjang ya kita buat ini aja, buat outline. Kita tuh mau bahas apa kan nggak mungkin semua satu drama itu kita bahas tuntas ya. Kalau mau yang simple, misalnya itu kayak kesan pertama nonton drama apa. Nah misalnya ada drama baru episode pertama tuh langsung teman-teman tulis tuh kesannya apa, terus lanjut nggak ya, nah gitu untuk menimbulkan apa interaktif di tulisan teman-teman bisa tuh untuk bertanya kepada audiens atau pembacanya. Jadi ya emang nggak usah panjang-panjang, mau ditulis apanya dulu gitu kan, kayak misalnya tadi yang tentang startup, nah startup misalnya mau nulis tentang gimana sih mengenali dunia bisnis dan investasi. Nah, dari startupnya aja tentang itu apa gitu. Atau mau tadi misalnya di drama True Beauty. Nah, True Beauty itu kan gimana make up-nya aja. Make up-nya tuh apa? Kenapa pakai make up? Jadi nggak semuanya kita bahas ya, kita ambil aja topik yang pengen kita bahas ya. Mungkin kalau blog itu biar nggak terlalu panjang ya tadi 500 sampai 750 kata. Itu pun cuma 5 sampai 10 menit lah kita bacanya. Itu sih. Jadi kalau yang aku tangkap nih dari Kak Deka tadi, pasti sebaiknya sebelum kita menulis itu paling kita pilih satu tema kali ya yang mungkin kita kayak kayaknya ini bagus nih buat dibahas. Terus kita pilih kayak topiknya apa, setelah itu kita kembangin. Gitu kan Kak? Iya, kayak buat outline atau kayak kerangka karangan itu loh. Kerangka karangan misalnya judulnya apa, terus apa yang mau kita tulis. Jadi kita nanti pas nulis nggak kemana-mana. Jadi kita udah on track tuh mau bahas apa aja kayak gitu. Ya, jadi semua itu udah satu jalur gitu. Iya. Nah Kak, kalau misalnya kayak event-event tadi tuh biasanya dimulai pada saat udah ditentukan waktunya atau per bulan itu pasti ada? Maksudnya gimana? Kalau kita yang rutin itu tiap bulan itu pasti ada live. Apakah Anyong Hasil Cinggudel atau Drakor Sarange. Kebetulan Deka juga penanggung jawabnya nih untuk yang live ya. Kalau podcast kita jadwalkan juga sebulan itu ada 2 kali. Gitu. Jadi kalau event-event yang maksudnya yang mungkin tertentu aja gitu ya, 1 kali gitu maksud Kak Diana ya. Kalau itu biasanya collab dengan ya ini misalnya dengan Hangul Co Whitney. Nah itu contohnya ini kan khusus ya, event khusus gitu. Tapi kalau yang rutin yang pasti menulis, lalu ada live di Instagram, atau mungkin kalau misalnya kita lebih besar gitu topiknya ya kayak waktu kita bahas tentang hanbok itu kan banyak sekali ya slide gambar-gambarnya, jadi kita lewat Facebook Live atau YouTube atau kita buat di Zoom gitu. Jadi tergantung, kalau semakin semakin seru bahasannya ya kita formatnya juga beda gitu. Terus kalau Johayo kan kita dengan RPK ya. Jadi setiap udah ada kontraknya gitu selama 3 bulan ke RPK. Kalau yang lain-lain kita sangat terbuka loh collab dengan teman-teman di sini. Atau ini ada kita lagi siap-siapin juga ya buat 1 tahun. Nanti Drakor Class. Semoga ya. Nanti iya mudah-mudahan, jadi kita juga lagi nyiapin buat 1 tahun Drakor Class. Nanti pasti kita infoin ke teman-teman semua. Juga ini kira-kiranya tungguin aja nih di Instagramnya dan medsosnya Drakor Class. Nanti ada event juga nih. Kita collab dengan satu organisasi. Kita akan bikin sebuah lomba ya, Deka ya. Ya. Yang berhubungan dengan menulis ya. Bisa dipraktekkan itu tadi, yang tips-tips itu tadi. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk menulis review tentang drama Korea dan bisa diikutin lomba kita ya Kak ya. Nanti bisa dikepoin. Ya, betul. Dikepoin di medsosnya kita. Dalam waktu dekat kita akan umumkan nih. Tungguin aja. Kita juga ini loh menerima tulisan dari guest post ya, dari tulisan tamu ya Deka. Jadi buat teman-teman
di sini atau mungkin tahu teman-temannya yang lain yang suka nulis tentang Korea khususnya ya, drama Korea, segala sesuatu tentang Korea, boleh kirim tulisannya ke Drakor Kelas ya. Iya, ini kayaknya Wah, kan teman-teman di sini tuh suka sama K-pop, sama opa-opa. Boleh loh kirim Boleh. tulisannya ke Drakor Kelas Profilnya, karena tentang fandomnya. Silakan loh. Tinggal kirimkan ke email kami. ya nih, kan banyak teman-teman nih yang suka K-pop, mungkin ada lagi yang mau nyambi tulisan, mungkin bisa kirim ke Tim Drakor Class. Kalau teman-teman pengen kepoin, bisa juga ke medsosnya. Nah, Kak, sebelum kita ke tanya jawab, apa sih tips-triknya biar kita nggak malas? Kayak gimana ya? Kan ada nih kayak waktunya untuk malas untuk menulis, terus kayak lagi semangat-semangatnya menulis, biar kayak gimana ya, nggak naik turun gitu. Mungkin Nadia boleh cerita nih, Nat, sebagai penulis. Salam kenal juga deh. Tips-tipsnya ya. Nah justru itu. Langsung aja kita balik lagi aja deh. Ini kan kita tuh kan triggernya tuh dari drakor ya kan. Dari drakor menulis berkaitan dengan drakor. Jadi kalau misalkan lagi ibaratnya lagi stuck, bingung, malasnya keluar, ya udah jeda dulu aja nulisnya, nonton drakornya. Sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Jadi kayak sekarang lagi ngikutin apa, nulisnya kok aduh udah deh males deh ngelihat laptop, ngelihat apa udah males lihat tulisan banyak. Tutup dulu laptopnya, atau kalau mau di laptop ya boleh nonton, buka The Devil Judge lah apa yang lagi greget banget sama kita, lupain dulu itu tulisannya sesaat. Tapi biasanya di tengah-tengah itu tuh nanti kecuil lagi gitu loh. Ini seru nih dia ngebahas tentang ini nih. Oke, sayang banget kalau misalkan gitu tulis. Catat dulu buat ide nulis. Nanti lama-lama tuh udah beres nonton, kan nonton juga ada capeknya tuh mata kalau aku gitu kan. Akhirnya udahlah istirahatnya kita ke tulisan. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jedain aja dulu. Pokoknya bikin fun aja sih apa-apa gitu. Sama Jadi ini kalau sih. misalnya, kalau menurut aku sih yang aku ambil tadi dari kakaknya, mungkin kita harus pilih drakor apa sih yang kayak buat kita semangat gitu. Terus kalau misalnya lagi capek, mungkin perlu waktu healing atau jeda sedikit, setelah itu ya boleh lanjut lagi. Itu pun bisa bukan hanya drakor aja ya, maksudnya kalau untuk tulisan secara umum pun ya sebenarnya seperti itu. Karena kalau misalkan buat, kan setiap personal beda ya. Kalau misalkan aku sendiri tipikal kalau terlalu dipaksa malah jadi mandek gitu kalau aku gitu. Jadi ya udah benar, ambil jeda, healing dulu, relaxing dulu. Nanti kalau udah ya siap balik lagi kayak gitu. Nah, wah sangat bermanfaat banget nih sama percakapan, terus sering-sering sama tim Drakor Class, Kak Di, Kak Deka, sama Kak satu lagi siapa maaf? Kak Nadia. Kak Nadia. Oke, jadi sebenarnya banyak banget yang mau ditanyain, cuma karena kita terbatas waktu, mungkin kita bisa lanjut aja ya ditanya jawab. Teman-teman mungkin yang mau tanya jawab sama tim Drakor Class, boleh di chat, boleh. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Jadi boleh di chat, boleh juga open mic. Ini dari saya bacain boleh ya, Kak Diana? Iya, udah ada yang bertanya, boleh Kak. Udah nih, dari Delia Putri Marcelia. Apakah pernah mengejar deadline saat menulis? Oh, itu sering banget. Wah, benar-benar. Mungkin silakan Deka, boleh di-share pengalamannya mengejar deadline. Iya, namanya juga penulis kadang-kadang memang harus bersahabat dengan deadline ya. Kadang-kadang memang kita mengejar deadline itu ya nggak bagus juga sih, tapi emang itu lumrah gitu ya. Kadang kita itu udah tahu mau nulis, tapi kayaknya kok apa ya kasih belum ada gitu. Nah, ketika udah mepet deadline,
idenya baru ada. Jadilah kita mengejar deadline. Wajar sih, wajar seperti itu. Tapi biasanya untuk menyiasati itu Kak Dwi biasanya kan tadi ya seperti kata Kak Nadia itu kalau kita lagi nonton tuh catat aja misalnya ada yang menarik kita catat itu nanti jadi bank ide. Nanti kalau dari bank ide itu kita bisa tahu nih mau nulis apa. Jadi nggak mikir-mikir lama gitu biar nggak mepet deadline gitu sih tipsnya. Tapi ya wajar aja sih. Pernah aja sih mengejar deadline. Ya, jadi untuk Kak Deli udah dijawab ya ke tadi. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau Kak Diana Yang lagi nonton mungkin- drakor yang lain, nonton Hospital Playlist nggak nih Kak? Kalau aku untuk saat ini mungkin lagi lebih ke variety show. Oh, Udah jarang banget nonton drakor. Lebih ke variety variety show-nya show apa sampai nih? sekarang. Apa tuh? Running Running Man Man pasti atau wajib. Running Man pasti Udah wajib banyak ya? banget yang tahu Running Man sama apa ya? Sama ini yang Moms Diary. Oh, suka banget Moms Diary. Paling dua itu yang sering banget. Kita terakhir ada juga tuh bahas di Drakor Class variety show itu. Saya lupa apa ya, yang apa sih? Apa ya Nadia? Gue lupa nama variety show-nya. Bentar. Pokoknya kita juga ada bahas variety show gitu. Ada teman-teman kita juga pada suka. Yang ada itu loh, yang ada ada Go-Eun-nya. Sea of Hope. Nah, Sea of Hope. Ada Kim Go-eun, ada Buster juga. ada si apa? Lee Dong-wook. Nah, di situ tuh variety show-nya Sea of Hope. Busted. Mungkin teman-teman boleh. Pokoknya semua kita bahas deh, nggak cuman drakor gitu, nggak cuman review, nggak cuman profil opa, dan kita lebih suka bahas prestasinya gitu loh. Karena opa-opa ini entah bagaimana ya, kenapa kita belum pernah bahas Oni. Mungkin karena kita perempuan semua ya gitu. Kita perempuan semua, kita nggak pernah bahas Oni. Kita bahas opa dengan semua prestasinya gitu. Kita lebih ke prestasinya sih. Jadi visual itu bonus gitu. Oh iya Kak, ini udah ada yang tanya lagi nih. Halo Kak, izin bertanya ya soal dalam menulis. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menulis? Jadi hambatan tim DK itu apa saja sih sebenarnya? Nadia, boleh di-share yang menjadi hambatan? Hambatan ya. Hambatan yang utama adalah pasti malas. Itu pasti. Dan excuse, alasan itu pasti. Hambatan semua kegiatan baik itu pasti itu. Terus, tapi untuk caranya saat ini yang tadi ya, mungkin udah di-share ya, tentang jeda dulu, healing dulu sesaat, baru nanti balik lagi. Terus hambatan yang kedua dalam menulis itu biasanya writing block ya. Kadang-kadang kondisinya misalkan udah dapet nih, kalau dari tulisan mungkin udah ada bank ide yang tadi Mbak Deka ceritain ya, kita udah punya nih idenya, udah ada judulnya, tapi kemudian pas di tengah-tengah, ya itu writing block itu tiba-tiba aduh gimana nih menulis gimana lagi, itu ada, itu pasti ada aja. Makanya nulis itu atau penulis itu erat kaitannya dengan hal lain seperti membaca atau juga mungkin menonton, mencari informasi-informasi seluas-luasnya sampai akhirnya nanti bisa bahan tulisan lebih banyak, dan juga karena ilmu yang adanya lebih banyak juga malah lebih enak gitu untuk menumpahkan dalam tulisan kayak gitu. Terus apalagi ya hambatannya, apalagi tuh Mbak Deka? Yang utama sih sebenarnya itu, cuman kalau misalkan udah praknya kadang-kadang ya ada aja sih kerasa aduh ini, aduh itu, aduh waktunya, apalagi kita kan yang kita ini udah punya kesibukan yang lain ya. Drakor Class itu juga, apalagi di Drakor Class itu kebanyakan ibu-ibu, terus ada juga yang kerja di luar gitu. Jadi mungkin sebenarnya nggak cantik dijadiin alasan, tapi waktu itu juga kadang-kadang dijadiin alasan dan hambatan kayak gitu. Monggo Mbak Deka, ada tambahan?
Apalagi tuh Ya, hambatannya, Mbak? udah semua kayaknya pasti ada aja ya namanya hambatan itu. Cuman tadi mungkin kita bisa prepare sebelumnya kali kalau writer block itu jeda. Terus kalau tiba-tiba nggak ada ide, ada bang ide gitu kan. Yang penting terus satu lagi tuh biar nggak ada hambatan, mungkin mood kita harus baik waktu nulis ya. Iya benar. Nah, pastikan perut kenyang, hati senang ya, atau kita bisa nonton dulu atau dengerin lagu yang apa gitu kan. Kalau kita lagi happy pasti ide-ide itu mengalir lancar. Ngebucin Iya, dulu. Boleh. Ngehalu dulu Iya, bentar. lihat sosmednya Opa dulu. Bener banget, Kak. Jadi hambatan yang paling nomor satu itu malas dan mungkin kayak kehidupan pribadi gitu. Mungkin ada Ya, yang udah kerja dan lain-lain. betul. Keluarga. Benar. Iya, Kak, lanjut. Ini ada yang tanya kayak, semisal tulisannya itu dikit orang yang baca, terus biar tetap nulis walau dikit orang yang baca itu gimana, Kak? Mungkin pas lihat view-nya kayak wah dikit jadi udah malas gitu. Sebenarnya sih kalau aku dibanding Deka dan Nadia ya, aku yang paling bukan penulis, gue rasa. Kalau mereka by profesi itu penulisnya. Kalau aku by hobi. Jadi sebenarnya tergantung balik lagi ke motivasi kita gitu. Motivasi kita menulis apa. Sebenarnya nggak balik lagi sih kayak hal-hal lain ya. Nggak cuma menulis, kita mengerjakan apapun pasti balik lagi motivasinya apa yang kita mau kita capai dengan menulis, dalam hal ini menulis apa gitu. Apakah memang supaya banyak orang yang baca atau karena kamu mau menulis aja? Gitu kan berbeda ya. Nah, kalau misalnya target kita adalah banyak orang yang baca, berarti kan itu kita harus lihat dong yang suka dibaca orang apa kan gitu. Caranya ya tes pasar, Mbak. Kalian saya gini, kamu udah tulis nih, kan milih dulu topik apa gitu, mau general atau apa, milih topik apa, kayak kami tentang Korea, tentang drakor gitu. Nah terus kan kita bisa lihat dalam 1 bulan mana nih bacaan yang paling tinggi ratingnya. Nah kalau memang kita tujuannya mengejar pembaca banyak, ya kita lihat dong yang paling banyak yang mana. Nah terus kita fokus ke situ kan itu. Tapi kan menurutku ya kalau kita fokus dengan mengejar pembaca banyak, itu pasti tidak akan ada mungkin akan kehilangan kenikmatan sih kalau aku ya. Jadi seperti yang kalau kita mengerjakan sesuatu karena senang, pasti hasilnya berbeda. Jadi akan lebih ketika kita senang akan kelihatan gitu loh dari tulisan itu. Kita siapkan dengan senang. Ketika senang orang lain yang membacanya akan ketularan loh sebenarnya. Itu akan efeknya itu akan butterfly effect ya. Nah, itu akan terasa gitu. Nah, itu akan berkait-kaitan terus. Orang akan suka bacanya, dia akan datang lagi. Apapun yang kita tulis dia akan datang lagi. Memang nggak akan terjadi cepat lah, harus konsisten. Nggak terjadi hari ini kita nulis besok view-nya udah 1.100, besoknya 200, yang nggak gitu juga kan. Pasti dari Hanggelko juga merasakan ya, membangun komunitas itu nggak bisa sehari gitu. Pasti ada naik turunnya. Sama nulis juga gitu, ada naik turunnya. Ada saatnya kita bisa lomba-lombaan nih, rame banget 1 hari bisa ada yang nulis berapa gitu ya. Pernah kita 1 hari 4 loh tulisan gitu. Tapi itu akan ada masa-masa naik turunnya. Ada saatnya sulit lagi kosong nih, nggak ada yang nulis ya. That's okay. Yang penting konsisten, tetap nulis, tetap posting gitu Kak Diana. Jadi mungkin tipsnya semisal sedikit orang yang baca, ya enggak apa-apa. Karena itu bukan satu-satunya yang menjadi target gitu. Karena buat kita menulis kan passion. Tapi kalau kita nulis nggak ada yang baca, kan juga nggak ada gunanya kan gitu ya. Tapi percayalah kalau kita lakukan dengan happy, hasilnya itu akan kelihatan dan orang yang membaca mau 1 mau 2 itu pasti merasakan. Gitu. Dan Jadi dia akan balik intinya lagi. mungkin kalau kita konsisten, lama-lama juga pasti akan rame. yang tadinya views-nya sedikit, terus yang kayak wah ini kayak bagus, mereka bagikan hingga nanti banyak yang datang kayak gitu.
Betul, betul. Nggak apa-apa, sedikit. Yang penting apa ya? Yang penting targetnya pas gitu. Wah, jadi sayang banget ini adalah pertanyaan ketiga dan terakhir untuk bincang bersama Drakulkas karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi mungkin aku simpulin sedikit yang bincang-bincang bersama Drakulkas tadi bahwa kita nonton drakor, ini kan versi Drakulkas ya. Nonton drakor itu nggak hanya ngehalu, tapi ada produktifnya, mulai dari hobi dan lain-lain. Jadi teman-teman yang mungkin nonton drakornya cuma nonton aja, tapi cobalah untuk menulis mungkin ada ide-ide satu dua bisa ditulis dan mungkin bisa dikembangin dari tulisan sedikit, bisa banyak dan bisa disebar. Kan sekarang-sekarang itu udah ada kayak webtoon dan lain-lain. Mungkin besok-besok bisa dibuat jadi webtoon, kan nggak ada yang tahu. Betul. Wah, Ya, kita nggak pernah tahu ya. Benar-benar, Kak. Nah, jadi ini adalah sesi terakhir bersama sesi pertama dengan Drakulkas. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sesi kedua, ada dokumentasi pertama nih, Kak. Kak Rehan gimana? Lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai ya. Makasih Kak Raihan. Oke. Ya, sekali lagi aku ucapin terima kasih ya Kak untuk sesi pertama ini. Terima kasih Kak Diana. Semoga kedepannya bisa kolaborasi lagi dan semoga konten-kontennya makin sukses terus. Terima kasih udah. Terima kasih banyak. Kita.